Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Naura Nadifa, NPM 19.0304.0003, Prodi PG PAUD, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Magelang. Alhamdulillah, di sini saya akan melaksanakan UAS mata kuliah Fisik Motorik Anak Usia Dini, yaitu kami akan mempresentasikan kegiatan kami guna menstimulus perkembangan fisik motorik anak usia dini. Nah, permainan yang akan saya pakai di sini adalah saya sudah membuat mainan. Permainan saya bernama trackball. Kenapa trackball? Nah, nanti kita akan cari tahu ketika memainkannya. Nah, di sini alat dan bahan yang saya pakai, saya membuatnya sendiri dari bahan-bahan bekas, bahan yang sudah tidak terpakai. Jadi ini bisa disebut sebagai kearifan lokal juga, yaitu pertama dari styrofoam bekas, yang kedua kawat bekas, kemudian bola-bola bekas. Ini bisa dari gelang atau gantungan kunci yang sudah tidak terpakai, dan juga menggunakan double tip supaya kuat dan tidak jatuh, dan juga spidol untuk memberi nama. Begitu. Nah, cara membuatnya adalah yang pertama kita potong dulu styrofoamnya, kemudian kita juga memotong kawat bekasnya yang kita bentuk pola. Yang pertama ada melingkar, kemudian ada naik turun, dan juga ada zigzag. Kemudian ujung-ujungnya ditusukkan ke dalam styrofoam ini. Jangan lupa ini dimasukkan dulu ke salah satu sisi. Begitu. Setelah itu kita rekatkan dengan double tip supaya tidak jatuh atau tidak gampang jatuh. Nah, setelah itu jadi dan kita bisa memainkannya. Nah, kenapa saya membuat mainan ini? Nama mainan ini adalah trackball. Permainan ini saya berikan atau sasaran saya kepada anak usia 4-5 tahun. Tujuan saya membuat mainan ini untuk menstimulus perkembangan motorik halus dan kognitif anak yang sudah sesuai standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini atau STPPA PAUD, yaitu untuk motorik halusnya yang pertama adalah mengkoordinasikan mata dan tangan anak usia dini dengan sesuatu yang rumit. Nah, kan ini rumit ya. Jadi di sini anak perlu mengkoordinasikan mata dan tangan untuk menyelesaikan tantangan kegiatan permainan ini, yang tentunya buat anak usia dini ini rumit di usia 4-5 tahun. Kemudian kognitif yang akan dikembangkan yaitu yang pertama adalah mengkreasikan ide dengan gagasan anak itu sendiri yang berkaitan dengan pemecahan masalah begitu. Jadi ini kan suatu masalah juga ya, membawa satu bola ini dari sisi kanan ke sisi kiri, kita harus memecahkan masalah ini. Gimana cara melewatinya? Nah, di sini anak menggunakan idenya secara kreatif. Gimana sih caranya ini? Dan juga itu tadi indikator pertama. Indikator kedua dari kognitif yang akan diasah adalah, yang akan distimulus adalah mengamati benda atau gejala dengan rasa ingin tahu. Nah, ini kan benda. Jadi ketika anak melihat pertama kali, mereka mengamati benda ini dengan rasa ingin tahu. Nah, itu ada di indikator kognitif anak usia dini usia 4-5 di STPPA PAUD. Nah, gimana cara mainnya? Setelah ini akan saya perlihatkan. Baik teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan cara memainkan permainan trackball ini untuk kegiatan kali ini. Nah, caranya adalah kita menggiring salah satu ketiga bola ini dari sisi kiri ke sisi kanan. Dengan tingkat kesulitan setiap polanya memiliki kesulitan masing-masing. Nah, saya akan mulai dari sini ya. Ini adalah ada pola zigzag ya, jadi ada yang naik. Ya, jadi ada yang naik, ada yang turun, ada yang belok ke kanan, belok ke kiri. Nah, pola zigzag ini menurut saya adalah pola yang paling rumit di antara ketiga pola ini ya. Jadi mereka perlu konsentrasi. Anak usia dini yang bermain ini sangat terstimulus sekali koordinasi mata dan tangannya. Nah, ini untuk yang pola zigzag. Ada ke kanan, ke kiri, ke atas dan ke bawah. Nah, kalau ini pola ke atas dan ke bawah. Jadi sebenarnya bebas sih, mau dilepas atau mau anak-anak membawa benar-benar membawa gini, itu bebas. Di sini motorik halus anak sangat terasah.
Dan juga untuk pola terakhir, yaitu pola melingkar. Boleh dilepas atau boleh diiringi terus. Nah, untuk anak yang belum bisa mengkoordinasikan mata dan tangan, di sini mungkin akan susah. Untuk itu kita perlu menstimulus. Nah, begitu untuk permainan trackball kali ini. Nah, di kegiatan yang kedua, saya membuat mainan yang mengasah motorik kasar anak. Ini dia. Nah, ini saya beri nama hap 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 permainannya. Kenapa? Karena di sini anak-anak akan meloncat. Nah, hap 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 ini dibuat menggunakan barang bekas juga, seperti kayak kertas lipat bekas, dan juga ini bisa dipakai menggunakan karton atau terpal bekas. Nah, terpal bekas itu saya pernah buat juga, atasnya ditempelin dengan kertas warna-warni atau motif yang membentuk kaki dan memiliki arah ke depan, ke samping, dan ke belakang. Nah, di sini kenapa membuat permainan ini ditujukan untuk anak usia 2-4 tahun, guna menstimulus perkembangan yang sudah tertulis di STPPA PAUD, yaitu pertama, di usia 2-4 tahun anak diharapkan bisa melompat dengan 2 kaki, dan juga indikator kedua, anak bisa melompat berturut-turut begitu. Nah, untuk menstimulus perkembangan yang sudah ada di STPPA, saya membuat permainan ini. Bagaimana cara mainnya? Yuk kita lihat. Nah, seperti yang sudah kita lihat, di sini terdapat kertas putih lebar yang di atasnya ditempeli kertas warna-warni berbentuk kaki yang memiliki arah masing-masing. Nah, di sini anak diminta melompat sesuai dengan arah yang ditentukan pada gambar kaki. Jangan lupa melompatnya menggunakan 2 kaki. Jadi mereka harus bisa lompat menggunakan 2 kaki mereka. Yang pertama kita lihat arahnya ke depan. Kita loncat ke depan. Kemudian selanjutnya ke kiri. Kita loncat ke kiri. Kemudian ke kanan, kita loncat ke kanan. Dan kemudian yang terakhir ke belakang, kita loncat ke belakang. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa divariasikan dengan jumlah kaki yang lebih banyak dan juga lebih bagus tentunya. Selamat mencoba teman-teman. Nah, itu dia Bu Reza dan teman-teman, 2 permainan anak usia dini yang akan digunakan untuk kegiatan menstimulus perkembangan fisik motorik anak usia dini yang saya buat. Semoga ada manfaatnya untuk teman-teman dan saya menunggu koreksinya dari Bu Reza. Terima kasih teman-teman dan Bu Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.